aku ucapin terima kasih bagi teman-teman dari program TV Mata Millennials Indonesia TV ya. Iya betul Kak. Ya, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mengundang Otka sebagai narasumber untuk program tersebut, seperti itu. Kenalin juga, saya Yura di sini sebagai operational dan marketing manajernya dari Otka, gitu Kak. Jadi untuk jabatan memang saya mengisi posisi manajer, namun untuk secara kepemilikan salah satu co-foundernya juga. Oke, untuk dari profil dulu ya, untuk ownernya saya mau menceritakan juga gitu. Kebetulan ini owner dari Otka sendiri atau Warranted Consulting and Abroad itu adalah Pak Iqbal atau Muhammad Iqbal. Nah, background beliau sendiri itu memang pernah berkuliah dan juga memiliki pengalaman untuk studi lanjut di Jerman itu sendiri, kayak gitu. Kalau saya secara pribadi untuk pengalaman studi abroad atau going abroad itu ada beberapa juga, pernah ke Jerman dan juga ke Korea. Nah, untuk latar belakangnya memang ini nggak related ya, maksudnya nggak berhubungan gitu. Sebenarnya lulusannya juga bukan lulusan bisnis ataupun manajemen gitu. Kita memang background itu dari sains dan teknologi gitu sih. Nah, sebenarnya setiap orang itu pasti punya jiwa entrepreneur ya, jiwa untuk mengembangkan diri gitu. Setiap orang tuh pasti punya kesempatan juga untuk memulai suatu hal yang baru. Nah, namun sebenarnya kalau dengan kita ibaratnya punya relasi yang lebih banyak, saya sebenarnya lebih percaya tuh kayak gini sih, kalau orang pengen nyoba pasti tuh dia bisa gitu. Masalah relasi pun juga semua orang bisa membuat ataupun nge-create relasi tersebut. Untuk masalah pendidikan dengan entrepreneur menurut saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berkesan banget lah kalau misal semua orang tuh pasti bisa gitu loh, asalkan orang itu tuh mau mencoba. Nah, tapi kalau kebetulan kita memiliki relasi ataupun circle yang bagus gitu, itu juga semakin memberikan kita insight yang baru ataupun wacana yang baru nih untuk bagaimana mengembangkan diri dan juga untuk mengembangkan usaha ataupun karir dari diri kita sendiri gitu. Kalau sebelum pada akhirnya kita membentuk Otka tuh pasti kita punya pekerjaan yang lain pasti ya. Terus pada akhirnya kita resign. Nah, setiap orang tuh pasti kayak kita tuh pengen gini loh, Mbak, memiliki kebebasan. Kebebasan tuh dalam artian kita bisa memanage, kita itu bisa berpikir apa sih yang pengen kita lakuin gitu, apa sih yang pengen kita berikan gitu. Dengan kita menjadi entrepreneur, salah satu hal yang bisa kita jadikan nilai plus itu adalah bagaimana ide-ide kita ataupun gagasan-gagasan kita itu kita bisa realisasikan secara independen gitu. Nah, itu sih. Kemudian juga dengan kita menjadi entrepreneur pun juga kita tidak bergantung dengan salah satu pihak ataupun pihak lain, dan kita harapannya nih dengan kita membuka usaha ataupun entrepreneur entah apapun itu tuh bisa juga menyerap tenaga kerja dan membantu ya orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi ibarat kata tuh bekerja sekalian ibadah gitu, nggak cuma buat diri kita sendiri, gitu buat orang lain juga gitu ya Kak ya. Iya, itu salah satu hal yang menjadi prinsip juga. Maksudnya sekali kita usaha, kita juga bisa membantu orang gitu ya, dan kita juga bisa bekerja secara independen dalam artian tuh misal kita punya ide apa, kita bisa realisasiin. Kita pengen apa, kita bisa realisasikan gitu. Dan kita lebih banyak juga untuk inovasi-inovasi baru tanpa harus terkekang ataupun tanpa harus takut untuk ditolak nih ide-ide kita. Karena kalau kita sendiri kan pasti kita ayo try terus tuh gitu. Gagal coba lagi. Sebenarnya sebelum memilih Otka, perjalanan Otka tuh panjang ya, maksudnya juga sempat mengalami fase gagal gitu juga kan. Dulu sudah pernah nyoba yang bisnis model A gitu, tapi belum oke.
akhirnya kan kita mencoba untuk inovasi baru. Nah kebetulan juga nih pas waktu, bukan pas ini juga ya, kebetulan juga di kala pandemi ini kan beberapa kegiatan kita kan udah bertransformasi dari offline ke online ya. Betul. Kayak gitu. Terus juga melihat Oka itu awalnya juga kita hanya kursus bahasa Jerman, kursus bahasa aja, cuman kan kita melihat ternyata peluang-peluang di Jerman itu nggak cuman kita kuliah gitu. Nah, peluang-peluang di Jerman tuh ada banyak banget kegiatan-kegiatan ataupun program yang bisa diikuti oleh para orang asing, salah satunya orang-orang Indonesia. Kayak ada magang di sana, ada volunteering juga, kayak pertukaran budaya, bahkan kesempatan berkarir pun juga sangat tinggi. Bahkan dengan brandingnya nih, kalau saya bisa menyatakan gitu kan, brandingnya Pak Habibie dulu kan, beliau ibarat kata orang yang salah satu presiden Indonesia yang terkenal, kuliahnya di Jerman gitu ya. Nah itu tuh branding sampai saat ini itu tuh masih kuat, gimana kiblat pendidikan terutama untuk sains dan teknologi, medicine itu tuh masih ada di Jerman gitu bagi kebanyakan orang dan mungkin bagi masyarakat dunia juga. Nah salah satunya itu. Oleh karena itu dari Otka pun di sini optimis nih dengan kita membawa branding Jerman, kita itu bisa sustain. Dan pula seiring berjalannya waktu kita coba untuk ekspansi ke negara-negara yang lain. Salah satunya sekarang udah ada Prancis dan juga Korea. Semoga aja di masa depan kita bisa branding dan juga ekspansi ke negara-negara yang lain juga nih, mungkin bahasa Spanyol, Italia, Romania gitu, atau bahasa Mandarin, Jepang kayak gitu. Sekarang pun juga semua fasilitas pendidikan yang dulunya offline menjadi online gitu, dan itu memudahkan kita dalam menjangkau pasar-pasar kita juga. Dan orang tuh pasti membutuhkan untuk ilmu bahasa ini gitu. Ketika orang masih pengen untuk keluar negeri, pasti orang tuh masih ada pasar untuk belajar bahasa asing gitu. Dan kita juga melihat bahwa negara-negara ini itu memiliki chance yang kuat nih, dan juga memiliki daya tarik yang tinggi bagi warga negara khususnya Indonesia ya untuk berangkat ke sana gitu. Oke, kalau OTA sendiri itu sebenarnya panjangan ya, Wanted Consulting and Abroad, atau Wanted itu sepertiga lah gitu, sepertiga yang memang sepertiga bahasa internasional nama PT kita gitu ya. Nah kita kalau secara ditanyain OTA itu apa, kita tuh sebenarnya lembaga konsultan gitu sih, bukan pure kursus ya, karena ada beberapa program juga yang kita melayani kayak bimbingan online gitu, terus kayak untuk persiapan ke luar negeri juga. Nah jadi kita lebih menamai diri kita gitu kayak sebagai konsultan pendidikan gitu. Kita juga ada beberapa program e-course. Nah khusus bagi orang-orang yang ingin melanjutkan studi ataupun ingin melanjutkan going abroad ke Jerman ataupun ke luar negeri yang lain, ataupun berkarir di negara-negara yang lain. Salah satunya yang udah saya sebutkan tadi ada Korea dan juga Prancis. Nah di sini program-programnya kita memang lebih fokus ke bahasa, ke persiapan bahasa. Tapi ada juga program untuk konsultasinya, itu semisal ingin ke Jerman, ataupun ke Prancis, ataupun ke Korea. Banyak juga event-event yang lain, semacam kayak kita memberikan webinar, terus IG Talks gitu, ataupun orang-orang yang pengen nyoba untuk belajar bahasa gratis tuh, kita ada biasanya setiap minggu. Nah, kita juga ada e-course-nya juga sih gitu. Jadi kita lebih kayak program konsultan pendidikannya. Iya, kalau ditanyain mengenai awal terbentuknya OTKA itu 2020, pas waktu pandemi malah gitu ya. Ketika orang udah beralih dari offline ke online, nah OTKA itu malah berdiri. Nah, kita sejak September 2020 kita melakukan beberapa program-program, terus akhirnya kita mencoba untuk membuka kelas tuh gitu di tahun 2020 juga. Kalau kerjasama tuh tidak ada, paling kita kayak semisal kita kolaps gitu lah, cuman untuk kerjasama event aja, terus ada webinar bareng sama siapa kayak gitu kan. Nah ya udah hanya sampai di situ aja, tapi ya untuk kayak kerjasama secara jangka panjang kayak gitu saat ini belum ada, jadi masih pure independent. Ya, jadi kita tuh setiap bulan, setiap minggu tuh ada pembukaan kelas tuh.
Kalau di Jerman itu ada kelasnya tuh level dasar itu ada A1, kalau Korea itu ada level 1, terus ada topik. Nah itu tuh beda-beda. Jadi semacam kayak siswa mendaftar, terus nanti ada pembukaan kelas. Setelah itu kita arahin ke gurunya masing-masing, terus kayak ya udah pembelajaran kita melalui Zoom. Gitu, melalui Zoom nanti ada modul dan lain sebagainya yang akan diberikan kepada siswa. Gitu. Biasanya itu proses belajar itu berapa lama sih Kak, untuk satu siswa misalnya gitu? Itu tergantung sih, setiap orang tuh kan pengen punya achievement masing-masing ya, mereka mau tumbas di level berapa. Kalau standarnya, kalau paling dasar itu dalam bahasa Jerman ada level A1. Nah itu biasanya ditempuh 2 hingga 4 bulan. 2 hingga 4 bulan. Tapi kalau biasanya orang-orang yang pengen kuliah ataupun pengen kerja di sana itu minimal di level B1, itu intermediate-nya, menengahnya. Nah itu biasanya ditempuh 6 sampai 12 bulan, tergantung dari siswa-siswanya mau pakai kelas yang agak cepat atau yang kelas yang levelnya ini ya apa namanya, kecepatannya biasa gitu. Kalau yang ada intensif itu yang lebih fast gitu kan, yang cepat itu bisa 6 bulan selesai. Iya, jadi itu kita ada kelas dari mulai 99.000 per bulan gitu. Jadi ada beberapa kelas dari kita, ada kelas semi ekstensif, ada kelas ekstensif, ada kelas intensif, dan juga ada kelas privat. Nah kalau untuk mulai kursus dari OCA itu dari mulai 99.000 aja. 99.000 per bulan itu berapa kali pertemuan Kak? Maksudnya itu 12 kali pertemuan loh. 12 kali pertemuan, 18 jam belajar. Oke, yang ngebedain OSKA ya dari dalam segi kualitas, kita itu memiliki modul yang memang kita susun sendiri. Modulnya kita susun sendiri dan lengkap. Ada listeningnya juga, ada theory-nya juga, listening, speaking, writing, ada grammarnya juga. Terus selain itu teman-teman itu dapat fasilitas, misal pengen konsul nih gitu ya. Misal nih kakak mau konsul tentang kayak pengen ke luar negeri ya, terutama Jerman, Prancis atau Korea saat ini, terus pengen tanya-tanya, itu boleh banget dan itu free gitu kan. Pengen tanya persyaratannya apa aja, terus mekanismenya kayak gimana, nah itu boleh. Terus juga di kita itu setiap minggu kita tuh selalu ada minimal 6-8 ataupun 9 event tentang edukasi mengenai program-program yang ada di luar negeri. Misal kita membuat IG Talks tentang persiapan beasiswa ke Jerman, contoh beasiswa DAAD, ataupun kita ngadain webinar tentang persiapan GKS atau Global Korean Scholarship, beasiswa yang untuk ke Korea Selatan gitu, ataupun kita ngadain workshop untuk program beasiswa EB Excelong. Nah itu kita selalu ada tuh, dan itu rutin setiap minggunya bagi siswa-siswa OTK. Kenapa? Jadi setiap siswa yang kursus itu tuh dia akan dapat wacana dan insight baru nih, sebenarnya untuk ke sana itu harus apa aja sih yang dipersiapin gitu, dan itu free access, dan teman-teman juga nanti bisa dapat sertifikat juga, ujian juga. Nah itulah yang membedakan kita dengan lembaga yang lain juga. Dan sebenarnya kalau privat itu kita bisa lebih fleksibel ya. Kalau misal request materinya untuk listening aja atau untuk berbicara saja, itu bisa. Oke, nah kita selalu mencoba mencari inovasi-inovasi baru dan selalu improve dari masukan-masukan dari siswa. Jadi siswa kan pasti punya ya namanya orang dengan servis, bagaimana sih atas pelayanan kita, good or bad kayak gitu, mereka tuh pasti punya masukan-masukan. Nah kita selalu mendengar tuh apapun masukan dari mereka. Dengan itu kita selalu mencoba untuk memperbaiki diri, kita selalu improve, dan juga selalu memperbanyak produk ataupun jasa-jasa yang kita berikan kepada siswa-siswa ataupun calon customer kita. Sebenarnya kalau tantangan itu banyak ya. Maksudnya tantangan itu ada yang sifatnya itu memang untuk men-challenge diri kita. Challenge sih, kita mampu nggak ya gitu kan. Nah, dengan challenge itu, tantangan sih gimana kita ngebuat inovasi produk yang itu tuh menarik dan memang dibutuhin sama masyarakat ataupun customer gitu. Mungkin kita membuat produk, tapi dengan kacamata siapa sih? Kita harus membuat produk dari kacamata user ataupun calon pengguna kita. Nah, dengan seperti itu kita harus banyak juga ibaratnya kayak membuat kuesioner ataupun survei-survei nih terkait produk-produk yang akan kita launching. Itu adalah
salah satu tantangannya. Cuman itu challenging banget karena apa? Dengan kita bisa memberikan produk yang memang digunakan untuk user ataupun atas kacamata user, itu tuh bakal banyak juga yang berminat ataupun ikut dan join program kita. Kalau menjaga konsistensi, kita harus tahu bagaimana cara kita tuh nge-scale up ya. Jadi produk-produk yang mungkin setahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu itu tetap harus kita inovasiin. Jadi mungkin kita ada inovasi produk yang baru kayak gitu loh. Jadi orang tuh nggak bakal bosan. Misal kalau ada brand itu kan pasti ada packagingnya gitu kan, diperbaiki lain sebagainya. Nah dengan jasa pun kita juga harus memperbaiki value-value apa sih yang kita bisa masukin ke dalam program-program tersebut gitu. Ya, jadi kalau barang itu kan orang membaca deskripsi itu biasanya udah selesai, udah tuntas gitu ya. Tapi kalau semisal untuk jasa kita perlu kayak edukasi. Jadi lebih banyak edukasi kita ke calon customer, mengedukasi kenapa sih khususnya itu di OTK, apa sih keunggulan OTK, dan kita harus ngasih tahu juga change kalau semisal bisa menggunakan ataupun vaksin dalam berbahasa asing, kesempatan-kesempatan apa aja yang bisa didapat gitu. Selain untuk kuliah, kesempatan bekerja, peluang bekerja. Nah, itu harus banyak edukasinya. Jadi edukasi itu di sini lebih banyak, hampir mungkin 70% edukasi, 30%-nya itu jualan gitu ya, ibarat kata, atau promosi produknya gitu sih. Harapannya ya semoga lebih baik lagi dan juga bisa memberikan layanan juga yang terbaik bagi masyarakat, bisa ibaratnya memfasilitasi masyarakat juga untuk yang pengen studi lanjut ataupun bekerja di luar negeri gitu ya, dengan memberikan informasi ataupun edukasi yang bermanfaat bagi mereka. Dan juga kedepannya semoga lebih banyak juga program-program yang bisa kita buka gitu, entah itu di negara-negara yang Eropa ataupun negara-negara di Asia. Jadi orang lebih banyak tahu nih terkait wawasan mengenai program-program tersebut gitu. Nah, tipsnya itu jangan takut untuk mencoba sih, karena tuh kita nggak bakal tahu ya kalau kita nyoba kita bakal akan gagal atau berhasil. Karena memang challenge-nya entrepreneur ataupun menjadi pengusaha, kita itu bakal gagal itu. Maksudnya apa ya? Konsekuensinya itu kita bisa gagal gitu. Tapi untuk hal yang bisa kita dapat, mungkin kita bakal bisa dapat 3, 4 tergantung usaha kita gitu, tergantung effort kita, bahkan nggak sampai 10 kali lipat, dan itu kita bisa terus lipat gandakan. Tapi ya itu kemungkinan gagal itu selalu ada, makanya jangan coba untuk menyerah ataupun jangan pernah menyerah ataupun bisa gagal. Ya kita coba cari bagaimana formulanya, terus bagaimana kita untuk masukin up yang ada, kita membuat branding yang lebih baik dari sebelumnya, bagaimana kita melihat entrepreneur sebelumnya juga mereka dalam bekerja dan juga membangun bisnis mereka. Semua tuh nggak ada yang instan pasti. Dan mie instan aja harus direbus gitu ya. Jadi proses itu juga nggak akan ada yang instan. Oke, buat teman-teman yang mau ikut kursus ataupun pelatihan ataupun persiapan bahasa di OTK, boleh banget kunjungin di official.otka di Instagramnya. Nanti bisa daftar dengan klik link di DM ataupun ada link di bio-nya. Nanti bisa tanya-tanya nih ke teman-teman adminnya gitu, atau bisa kunjungi juga website kita di otka.co.id gitu. Gampang banget. Itu bacanya bukan Z biasa ya teman-teman, bukan Zwei, itu bukan, tapi huruf Z dalam bahasa Jerman itu dibacanya kayak antara T sama S, kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi bacanya adalah Zwei.